Nah, dari sini siapa yang nggak pusing ya? Yaitu para parpol pendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024. Nah, bukannya naik, di sini dalam lembaga survei malah turun. Dan turunnya juga cukup lumayan fantastis. Ya memang sih, kemarin ketika Ganjar Pranowo dideklarasikan menjadi Capres 2024 oleh PDI Perjuangan, itu menunjukkan tren yang sangat positif. Bahkan 1 bulan menjelang dideklarasikan, ya belum 1 bulan sih, 3 minggu saja, itu sudah menunjukkan elektabilitas Ganjar naik signifikan. Dan bahkan dari sini Pak Prabowo cenderung stagnan dan bahkan Anies cenderung turun. Nah, ini efek deklarasi PDIP pada elektabilitas Anies, Ganjar, dan Prabowo. Ini hasil dari SMRC Saiful Mujani. Sebulan setelah dideklarasikan PDIP, elektabilitas Ganjar naik dari 33,2% di awal April 2023 menjadi 39,2% di awal Mei 2023 atau menguat sekitar 6%. Nah, diketahui pada 33,2% di awal April itu kan belum dideklarasikan menjadi capres oleh PDI Perjuangan. Tetapi setelah dideklarasikan, yaitu hanya menjelang 1 minggu berarti ya di sini, yaitu awal Mei 2023 tiba-tiba menguat sekitar 6%. Nah, itu adalah efek deklarasi dari PDIP ke Ganjar Pranowo menjadi capres karena sudah pastilah. Jadi kita mendukung, sudah pasti Ganjar Pranowo dijadikan capres. Beda dengan saat sebelum dideklarasikan oleh PDI Perjuangan. Itu juga yang mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres juga sudah sangat banyak sekali. Apalagi sekarang sudah ada kepastian capres dari PDI Perjuangan. Pasti juga akan menambah dukungan kepada Ganjar Pranowo. Nah, di sini pada periode yang sama dukungan pada Prabowo relatif stabil dari 31,5% menjadi 32,1%. Sementara dukungan pada Anies turun dari 24,2% menjadi 19,7%. Di sini kemungkinan ya, parpol pendukung Anies Baswedan pasti akan sangat pusing sekali ya. Karena apa? Setelah safari politik kemana-mana, bahkan juga mencuri start kampanye, tetapi tidak membuahkan hasil yang signifikan. Bahkan dari sini, dari lembaga survei, bahkan cenderung turun. Dari 24,2% sekarang turun 19,7%. Turunnya sangat banyak sekali loh di sini. Nah, dari sini Ganjar terlihat menarik suara Anies dan yang belum memutuskan dalam sebulan terakhir jelas Direktur Riset SMRC, Dhani Irvani. Kalau dilihat dari hasil survei di sini ya, di sini Prabowo cenderung stagnan atau cenderung stabil. Beda sekali dengan Ganjar Pranowo yang sebelumnya 33% sekarang 39%, dan Anies Baswedan yang dulunya di angka 24% di 19,7%. Artinya apa? Artinya suara Anies di sini yaitu pindah ke Ganjar Pranowo. Padahal kalau diprediksi-prediksi sih, ketika Anies mengalami penurunan pasti akan pindah ke Prabowo. Ternyata tidak demikian. Berarti banyak yang sadar ya, yaitu pemilih Anies Baswedan pindah ke Ganjar Pranowo. Kurang lebih seperti itu. Kalau diprediksi sih, biasanya suara Prabowo pindah ke Anies, begitu juga sebaliknya, suara Anies pindah ke Prabowo. Tetapi ini yang cukup mengejutkan, yaitu suara Anies berpindah ke Ganjar Pranowo. Dari sini coba kita lihat komentar-komentarnya, kira-kira bagaimana ya ketika lembaga survei SMRC merilis hasil survei terbarunya di sini. Keren Ganjar. Semoga Mas Anies tidak lagi mendapat serangan brutal dari cebongers pasca survei ini keluar. Kan Pak Ganjar Pranowo sudah menang mutlak, ngapain lagi harus nyerang lawan politik dia ya kan? Berbahagialah. Padahal kalau menurut saya sih, menurut para cebong, yang menyerang itu malah pendukung Anies Baswedan ke Ganjar Pranowo dengan serangan hoax lah dan lain sebagainya, cenderung ke fitnah malah. Tetapi dibolak-balik seperti ini dari pendukung Anies Baswedan. Plus no debat, memang begitu adanya dan akan naik terus. Semoga 1 putaran Pilpres selesai. Kasihan rakyat kalau sampai 2 putaran. Taipul partisipan. Ketika netralitas lembaga survei dipertanyakan, ada 260 juta rakyat masa dukung capres mantan perwira yang dipecat. Ya seperti itulah. Jadi memang kemungkinan sangat pusing sekali ya ketika parpol-parpol pendukung Anies Baswedan yang seperti Pak JK, Surya Paloh, AHY, tiba-tiba capres yang didukungnya, yang dideklarasikannya tiba-tiba merosot tajam. Bahkan
sesudah safari politik kemana-mana dan juga hadiah bertebaran, hadiah umroh gratis lah, hadiah mobil mewah lah dan lain sebagainya, itu tidak menunjukkan tren elektabilitas Anies naik, tetapi justru turun. Berarti kan kesimpulannya apa? Masyarakat Indonesia sudah mulai cerdas-cerdas dalam memilih capres potensial untuk 5 tahun ke depan, untuk memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Itu masyarakat Indonesia sudah cerdas, apalagi dengan pengalaman-pengalaman sebelum-sebelumnya di Pilpres 2014, di Pilkada 2017, dan bahkan juga di Pilpres 2019. Masyarakat sudah semakin cerdas lah dalam memilih pemimpin yang tepat untuk memimpin Indonesia ke depannya. Nah, dari sini yaitu CNN Indonesia, hasil survei Saiful Mujani Research mengatakan tren elektabilitas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo naik dalam sebulan terakhir. Sementara elektabilitas Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto meningkat tipis, sedangkan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan cenderung menurun. Survei ini dilakukan pada periode 30 April hingga 7 Mei. Dalam simulasi pilihan tertutup, terdapat 3 nama. Ganjar mendapat dukungan terbanyak 39,2%, disusul Prabowo 32,1%, dan Anies Baswedan 19,7%, kata Direktur Riset SMRC Denny Irvani dalam siaran di kanal YouTube SMRC TV pada Jumat 12 Mei. Dukungan kepada Ganjar menguat setelah ia dideklarasikan. Jadi kemajuan bagi Ganjar ini terlihat menarik suara Anies dan yang belum memutuskan dalam sebulan terakhir, ujarnya menambahkan. Nah, jadi di sini bahkan juga setelah dideklarasikan oleh PDIP, yaitu di sini suara Anies yang belum menentukan memutuskan dalam sebulan terakhir, yaitu mendukung Ganjar Pranowo. Nah, ini menurut saya berita yang sangat keren sekali lah. Jadi memang kita harus hati-hati ya pada Pilpres mendatang, karena safari politik kemana-mana itu belum tentu membuktikan menaikkan elektabilitas dari salah satu capres. Terbukti Ganjar belum safari kemana-mana saja, ini sudah menunjukkan tren elektabilitas yang cukup tinggi, yaitu tingkat keterpilihan masyarakat Indonesia memilih Ganjar juga sangat luar biasa sekali. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Elektabilitas capres PDIP Ganjar Pranowo mendekati 50%, tepat 44,7% pada survei Mei 2023. Ganjar unggul jauh dari Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Pada jajak pendapat, kelompok memilih yang mengetahui ketiga. Sementara untuk survei secara umum, Gubernur Jawa Tengah itu masih unggul dibandingkan Menteri Pertahanan maupun mantan Gubernur DKI Jakarta. Hasil jajak pendapat Saiful Mujani Research and Consulting SMRC periode Mei 2023, kelompok pemilih yang tahu ketiganya: Ganjar 44,7%, Prabowo Subianto 28,2%, dan Anies Baswedan 21,4%. Yang belum tahu 5,7%. Survei nasional elektabilitas bakal capres, Ganjar 39,2%, Prabowo Subianto 32,1%, dan Anies Baswedan 19,7%. Belum menjawab 8,9%. Direktur Riset SMRC Denny Irvani mengatakan, dalam sebulan terakhir, dukungan pada Ganjar menguat 6% setelah ia dideklarasikan sebagai bakal calon presiden dari PDIP. Elektabilitasnya naik dari 33,2% di awal April 2023 menjadi 39,2% di awal Mei 2023. Pada periode yang sama, dukungan pada Prabowo relatif stabil dari 31,5% menjadi 32,1%. Sementara Anies Baswedan turun dari yang sebelumnya 24,2% menjadi 19,7%. Ganjar terlihat menarik suara Anies dan yang belum memutuskan dalam sebulan terakhir, kata Denny di akun YouTube resmi SMRC TV pada Jumat 12 Mei 2023. Rentang 2 tahun terakhir,
dari Mei 2021 ke Mei 2023. Ganjar naik dari 25,5% naik menjadi 39,2%. Sedangkan Prabowo stagnan dari 34,1% menjadi 32,1%. Anies pun menurun dari yang sebelumnya 32,5% kini turun menjadi 19,7%. Denny melihat kenaikan suara Ganjar dalam sebulan terakhir terkait dengan efek popularitas atau kedikenalannya yang juga semakin meningkat. Pada survei 3-11 April 2023, Ganjar baru dikenal 78%, meningkat menjadi 84% pada Mei 2023. Sementara tingkat kedikenalan Anies dan Prabowo tidak mengalami perubahan yang signifikan. Anies dikenal 86 menjadi 87% dan Prabowo tetap 96% pada periode tersebut. Data ini menurut Denny menunjukkan Ganjar masih punya ruang untuk menaikkan dukungan jika kedikenalannya naik, sebagaimana ditemukan polanya sejauh ini. Pada kelompok pemilih yang tahu ketiganya, di survei ini terlihat jelas Ganjar mendapat dukungan 44,7%. Unggul makin jauh atas Prabowo yang mendapatkan suara 28,2% dan Anies 21,4%. Yang belum tahu sekitar 5,7%. Dalam 2 tahun terakhir, lanjut Denny, Ganjar konsisten unggul atas Prabowo Subianto dan Anies Baswedan di kelompok pemilih yang tahu soal ketiganya. Sementara Anies dan Prabowo terus bersaing ketat memperebutkan posisi kedua di bawah Ganjar Pranowo. Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berusia 17 tahun atau lebih atau sudah menikah ketika survei dilakukan. Dari populasi itu dipilih secara random 1.220 responden dengan metode multi-state random sampling. Respon rate yang dapat diwawancarai secara valid sebesar 1.020 atau 84%. Sebanyak 1.020 responden ini yang dianalisis. Margin of error survei dengan ukuran sampel tersebut diperkirakan sebesar kurang lebih sebanyak 3,1% pada tingkat kepercayaan 95%. Asumsi sampel random sampling. Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih. Quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 20% dari total sampel oleh supervisor dengan kembali mendatangi responden terpilih. Dalam quality control tidak ditemukan kesalahan berarti. Waktu wawancara di lapangan 30 April hingga 7 Mei 2023. Merujuk studi yang sama, elektabilitas Prabowo mengalami kenaikan yang cukup signifikan di wilayah perdesaan dan juga perkotaan. Di wilayah perkotaan, kenaikan dukungan untuk Menteri Pertahanan itu bahkan mencapai 8%, yaitu dari 21% menjadi 29% pada periode yang sama. Sedangkan di desa, kenaikan itu mencapai 5%, yaitu dari 29% menjadi 34%. Bagaimana dengan Ganjar dan Anies? Dukungan bagi politikus PDI Perjuangan itu cenderung stabil, meskipun mengalami penurunan 1% di wilayah pedesaan, yakni dari 33% menjadi 32%. Sementara di wilayah perkotaan, bakal capres berambut putih itu justru mengalami penurunan signifikan dari 39% menjadi 34%. Adapun elektabilitas bakal capres yang diusung Nasdem dan kawan-kawan mengalami penurunan 3%. Baik untuk wilayah perkotaan maupun juga perdesaan.
Di wilayah perkotaan, elektabilitas Anies turun dari 29% menjadi 26%, sedangkan di perdesaan turun dari 25% ke 22%. Terlihat bahwa pertarungan di perkotaan adalah antara Prabowo dan Ganjar. Sedangkan Anies dengan Prabowo bertempur di pedesaan. Prabowo memenangkan pertempuran di kedua medan itu untuk sementara. Dalam kurun waktu ini, Desember 2022 ke April 2023. Bahkan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS jadi partai pertama yang mendaftarkan bakal calon anggota legislatif ke Komisi Pemilihan Umum. Pada 8 Mei lalu, PKS tiba di kantor KPU dengan berjalan kaki dari Taman Suropati. Lusa berselang giliran Partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura yang datang mendaftar. Hanura mengklaim 32% dari total bacalek adalah perempuan. Lalu pada Kamis 11 Mei 2023 kemarin, 4 parpol telah mendaftarkan bakal calegnya. Di pagi hari, PDI Perjuangan jadi yang pertama. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut caleg PDIP memilih beragam latar, mulai dari akademisi seperti pakar geologi Surono atau Mbah Rono hingga seniman seperti Once Mekel dan Denny Cagur. Setelahnya giliran Partai Besutan Surya Paloh, Nasdem yang mendaftar ke KPU. Rombongan Nasdem dipimpin Ketua Bapilu Partai Nasdem, Prananda Surya Paloh. Di pemilu 2024, Nasdem menargetkan 100 kursi DPR RI. Sementara itu, soal urusan pendamping Anies Baswedan di Pilpres, Nasdem bersama Koalisi Perubahan masih mengincar pilihan yang terbaik. Surya Paloh, sang ketua umum, bilang mereka juga menanti langkah Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo dalam menentukan bacawa presnya. Setelah PDIP dan Nasdem, 2 partai non-parlemen datang mendaftar, yakni Partai Garuda dan Partai Umat. Mengusung tokoh muda, Partai Garuda ingin lahirnya tokoh politik baru. Partai ini juga tak mengusung publik figur. Sementara Partai Umat yang kali pertama ikut pemilu serentak memasang target meraih 11% suara nasional. Pendaftaran tersebut bakal caleg DPR RI telah dibuka sejak 1 Mei lalu, tetapi hingga tanggal 2 hari masa pendaftaran baru 6 dari 18 parpol yang mendaftar. Entah apa penyebabnya, tetapi bisa dipastikan bakal ada penumpukan massa di akhir masa pendaftaran. KPU berharap parpol segera mendaftar dan tidak perlu menunggu batas akhir. Meski demikian, khusus di hari terakhir 14 Mei, pendaftaran dibuka hingga pukul 23.59 waktu Indonesia bagian Barat. Bahkan diketahui lembaga Saiful Mujani Research merilis hasil survei terbaru terkait tingkat elektabilitas sosok yang disebut bakal maju menjadi Capres 2024. Adapun Capres tersebut adalah Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan juga Anies Baswedan. Hasilnya Ganjar menduduki posisi puncak dengan elektabilitas 39,2%, lalu disusul oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan dukungan sebesar 32,1%, serta Anies Baswedan dengan elektabilitas sebesar 19,7% di posisi ketiga. Kemudian ada 8,9% yang menjawab tidak tahu. Dari simulasi tertutup tersebut terlihat tingkat elektabilitas Ganjar yang kini masih menjabat Gubernur Jawa Tengah melambung tinggi pasca deklarasi yang dilakukan PDIP beberapa waktu yang lalu. Sementara elektabilitas Prabowo sebagai pesaing terdekat hanya stagnan. Kemudian Anies Baswedan sebagai sosok yang lebih dulu dideklarasikan sebagai capres oleh Nasdem malah mengalami penurunan elektabilitas. Dalam 2 tahun terakhir, dari Mei 2021 ke Mei 2023, dukungan kepada Ganjar naik dari 25,5% menjadi 39,2%, ujar Direktur SMRC Denny Irvani
Dalam keterangan tertulis pada Jumat 12 Mei 2023, sementara Prabowo cenderung stagnan dari 34,1% menjadi 32,1%, dan Anies cenderung menurun tajam dari 23,5% menjadi 19,7%. Lanjutnya,